Selamat malam nih. Malam Mas. Sehat? Sehat, Sudah semangat, luar biasa. Waduh, salam yang tidak terduga. Oke, semangat, sehat, Luar biasa. luar biasa. Oke, itu ya. Kiranya teman-teman juga tertular semangat dari Nehemia. Untuk malam hari ini sudah siap untuk mengunbox ya. Siap. Oke, nah kita akan menyapa dulu teman-teman nih yang sudah hadir. Ada dari Kak Sandra yang admin yang memberikan daftar namanya. Kita akan sapa dulu Kak Lanita Sisilia. Halo. Ada Kak Roma, ada Kak Mei, ada Kak Sianturi, ada Kak Joshua Wong, PB Parmawati, ada Kak San Rena, ada Kak Rainal, Bu Bernard Brenda. Oke ya. Itu nama-nama yang baru saja hadir dan mungkin juga teman-teman masih ada yang on the way hadir di sini. Kita doakan juga. Nah, kita akan mulai unboxingnya dan kita akan doa terlebih dahulu ya Nehemia. Oke, mari kita berdoa. Dan Yesus, selamat malam. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, boleh melayani di Sabda Unboxing ini, dan malam hari ini kami akan mengunbox lagi produk yang boleh memberkati teman-teman unboxing dan juga teman-teman Kristen di luar sana yang akan kami kupas bersama-sama pada malam hari ini di Sabda Unboxing, Tuhan. Terima kasih Kau menyertai acara ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Dalam tangan kuasa-Mu kami berdoa. Amin. Oke, ya Nehemia, jadi hari ini kan kita akan mengupas produk cerita Alkitab terbuka. Tadi saya juga sudah singgung bahwa sebenarnya saya secara pribadi juga tertarik nih dengan cerita Alkitab yang terbuka. Tapi kita bisa mulai dulu sih, maksudnya cerita Alkitab yang terbuka itu tuh bentuknya kayak gimana atau isinya kayak gimana? Mungkin bisa dari situ dulu. Cerita Alkitab terbuka itu apa? Oke, ya. Jadi cerita Alkitab terbuka ini adalah kumpulan dari 50 cerita kunci di dalam Alkitab itu. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu, Mas. Secara ringkas seperti itu. Oke, berarti 50 cerita kunci ya. Maksudnya itu kayak ini enggak? Apa urut dari penciptaan terus apalagi lalu sampai ke Wahyu misalnya gitu? Iya. Atau dia sudah punya topik-topik sendiri? Iya, jadi ini ya 50 cerita kunci ini terdiri dari dua, sama seperti Alkitab. Jadi ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oh, oke. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tapi jumlah dari masing-masing ini beda itu. Jadi Perjanjian Lama itu ada 21 cerita totalnya. Oke. Perjanjian Baru itu ada 29 cerita. Jadi pas totalnya 50 cerita 50 lengkap cerita ya. Kejadian Wahyu secara kronologis bahkan. Jadi benar-benar urut gitu ya, urut ya. Berarti itu ada cerita aja, maksudnya teks, naskah, atau ada yang lain lagi? Ya, jadi pastinya tidak hanya teks ya, Mas Indra. Jadi ada ilustrasinya, ada juga teksnya ini? Pasti. Ya, ini adalah contoh ilustrasinya. Jadi cerita Alkitab terbuka ini berjumlah kurang lebih 600 plus ilustrasi. Jadi ini adalah contoh-contohnya ilustrasi yang ada di dalam cerita Alkitab itu, tapi juga bukan hanya ilustrasi saja, juga ada videonya juga ada, dan juga pokoknya paket lengkap deh Mas. Oke, sip. Nah, ini boleh nanya yang buat itu Sabda atau gimana? Atau kita kerjasama dengan mitra juga? Ini proyek mitra, jadi kerjasama dengan mitra juga, yaitu mitranya dari Open Bible Stories. Jadi enggak Sabda sendiri, tapi bekerja sama dengan Open Bible Stories. Oke, itu ya berarti ada cerita yang runtut kronologis dari penciptaan sampai Wahyu, sampai Yesus datang kembali ya. Iya, betul. Yesus datang kedua kali, lalu juga ada ilustrasinya. Tadi Nehemia sempat singgung sedikit, ada videonya. Dan hari ini kita akan mengupas juga kenapa produk ini penting untuk dibagikan ke teman-teman unboxing ini. Ya, oke. Jadi mengapa produk ini penting? Selain penting, ini juga menarik juga ya untuk kita ketahui bersama, untuk kita simak bersama, karena ini adalah salah satu produk media yang sangat luar biasa, produk media yang bagus ya, yang bagus untuk kita unboxing pada malam hari ini, karena memang benar kita bisa tahu overview Alkitab itu melalui cerita Alkitab ini, melalui 50 cerita. Dari 50 cerita tadi ya. 50 cerita tadi kita bisa tahu, dan pastinya kita juga bisa share nih kepada orang itu. Apa sih overview dari Alkitab? Itu dengan 50 cerita, melalui 50 cerita. Oke, berarti kalau misalnya yang belum tahu ceritanya gitu ya, dari awal sampai akhir dari Alkitab bisa
bisa dimulai atau memulai dari memahami atau memakai memakai atau membaca menggunakan bahan atau cerita ini. Cerita. Gitu ya. Betul. Cerita Alkitab yang terbuka ini. Nah, kenapa yang kenapa produk ini juga istilahnya penting bagi tadi kan bagi orang lain yang mendengar, kalau bagi Nehemia sendiri. Iya. Bagi Gimana saya itu? sendiri, saya sebutkan tadi ya bahwa ini adalah produk multimedia dan saya terlibat langsung juga dalam proyek pengerjaan ini. Dan ini adalah salah satu tugas dari divisi Sabda Media ya. Dan saya juga anggota divisi Sabda Media mengerjakan banyak proyek. Salah satunya adalah proyek cerita Alkitab yang terbuka ini. Berarti ini juga jadi ini ya, salah satu yang disukai oleh Nehemia nggak sih? Maksudnya produk media gitu. Bagus. Produk media. Oke. Nah, kalau boleh share juga keunikannya sebenarnya apa nih Nehemia? Dari cerita Alkitab terbuka, dari dari produk-produk media yang menceritakan tentang Alkitab atau gambar Alkitab yang lain. Ya, keunikan ada beberapa sih Mas keunikannya gitu. Jadi yang pertama ini bukan hanya cerita saja, tapi ini juga bisa dijadikan sebagai bahan ajar. Bahan ajar karena salah satu keunikannya sebenarnya sudah saya sebutkan tadi di definisi cerita Alkitab itu ada 50 cerita kunci. Berarti ini juga jadi bahan ajar untuk 50 minggu dalam 1 tahun. Oh iya kan, bener kan, 50 minggu dalam 1 tahun. Dan tiap minggunya itu bisa kita ngambil satu cerita dari penciptaan, pastinya urutkan dari kejadian sampai wahyu, dan pas 1 tahun kita menyelesaikan secara nggak sadar menyelesaikan satu kitab dengan cerita Alkitab ini. Oke, berarti sudah di set up dengan sedemikian rupa untuk bisa digunakan oleh guru-guru sekolah minggu untuk bisa menjadi bahan ajar selama 1 tahun tadi. Iya. Bisa dibilang gitu ya, 50. Kalau 1 tahun itu kan 52 minggu. 52 minggu. Ini 50. Berarti 2-nya itu untuk Paskah Natal mungkin. Natal. Nah, kalau Paskah Natal kan ada bahan spesial lainnya untuk Paskah dan Natal. Iya. Betul sekali nih. Oke, berarti ini itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua bukan hanya untuk mengajar, tapi bisa untuk belajar secara pribadi gitu. Kita juga bisa belajar jadi salah satu bahan yang inovasi baru untuk kita belajar Alkitab melalui cerita Alkitab. Dan ada satu lagi yang ini unik banget dan sangat spesial. Apa itu? Pastinya ini sumbernya terbuka, jadi bisa kita gunakan, bisa kita kembangkan, bisa kita adaptasi untuk proyek-proyek selanjutnya, dan terutama bagi tindak lanjutnya. Kita misalnya mau menerjemahkan Alkitab ya dalam bahasa suku atau dalam bahasa lainnya, bisa dimulai dari kita belajar atau melihat cerita Alkitab terbuka ini. Oke, berarti testing the water. Oke, open license ya. Maksudnya dia bisa digunakan secara luas, tetapi secara isi ya jangan diubah. Iya, itu catatannya. Jadi boleh mengadaptasi bahasanya, tapi jangan sampai merubah isinya. Bahasanya boleh dirubah, silahkan dengan bahasanya rekan-rekan sekalian, tapi itu perlu diingat, jangan merubah isinya. Bahasanya berubah, isinya jangan. Oke. Tadi tetap nyinggung terkait isi di dalam produk cerita Alkitab yang terbuka ini. Iya. Boleh ditunjukkan ke kita lebih lanjut nih, nggak nih? Itu bisa akses di mana, bentuknya akan seperti apa, atau isinya kayak gimana, bisa ditunjukin nggak? Iya, ini saatnya kita walk to situsnya. Mari kita lihat bersama. Situsnya di mana ini? Situsnya yaitu di cerita.co. Teman-teman mungkin bisa explore juga di rumah ya, bersama-sama dengan kita di sini. Kita akan walk to situsnya. Oke, cerita.co. Iya. Ya, ini adalah tampilan situsnya ya, cerita.co, dan di sebelah kiri ini kita lihat bersama, sebelah kiri ini ada yang saya sebutkan tadi, ada perjanjian lama, dan di bawah juga ada perjanjian baru, dan kumpulan ceritanya juga runtut, karena memang kronologis tadi itu ya, yang jadi ciri khas dari cerita Alkitab terbuka ini, yaitu dari penciptaan sampai Yesus datang kedua kali, dan lain sebagainya. Ini adalah kumpulan-kumpulan ceritanya. Terus kita coba satu cerita ya, kita coba penciptaan, mari kita lihat bersama. Ini tampilan awalnya seperti ini, di masing-masing cerita kita disuguhkan dengan pertamanya itu video, ada judul, dan juga ayat yang menjadi dasar ataupun yang menjadi fondasi dari cerita ini. Referensinya ayatnya dari mana, dan ini adalah salah satu keunikannya juga Mas Dik.
Jadi Gimana? ada ayat pendukungnya. Jadi bukan hanya cerita yang kemana-mana, tapi terbatasi Ada dengan referensi ya, di situ referensi ya. ayat. Betul. Kita coba next-nya. Nah, ini adalah halaman ya. Jadi ada scene 1, scene 2, halaman 1, halaman 2. Ini di bawahnya ini ada teks ceritanya kisah ini tentang permulaan segala sesuatu dan lain sebagainya. Terus kemudian ada juga bawahnya lagi ada pertanyaan yang ini pertanyaan yang bisa menolong guru-guru sekolah minggu untuk bisa berinteraksi dengan anak sekolah minggu dan bisa bercakap-cakap juga dengan ini nih bisa digunakan nih untuk teman-teman yang ngajar sekolah minggu atau lagi butuh bahan ya, betul. untuk bisa mengajar anak-anak sekolah minggu di gerejanya masing-masing. Ini ada ceritanya, ada videonya, ada pertanyaannya. Ilustrasinya menarik. Ilustrasinya juga, oke. Iya. Oke, lanjut, ada apa lagi nih Nehemia? Jadi bukan hanya di situs, tapi juga ada aplikasinya nih Mas Nikos. Jadi ada aplikasinya. Aplikasinya juga ada. Aplikasi Android, aplikasi di App Store juga sudah tersedia. iOS ya. Ya, mari kita lihat. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi cerita Alkitab terbuka atau CAT, dan di sini ya lengkap sama. Jadi ada kategori cerita ataupun ada judul-judul ceritanya, perjanjian lama, perjanjian baru, seperti ini. Wah, ini tampilan dari aplikasinya berarti ya nih. Ya. Tadi yang bagian pertanyaan berarti, yang bagian cerita berarti ini ada list ceritanya. Ketika diklik akan ada gambarnya gitu ya, di dalam aplikasinya. Kayak gini. Ada gambar, ada judul, gambar ilustrasi, dan isi ceritanya itu apa yang istilahnya. Berarti tinggal scroll gitu ilustrasinya ya? Ini mendukung dari ceritanya. Oke, siap. Berarti ada juga pertanyaan tadi yang kamu sebutkan. Pertanyaannya juga ada. Ini ada pertanyaannya. Oke, siap. Jadi memang sudah lengkap. Oke, siap. Oke, ini dia. Mengapa alam bersama dengan bumi? Wah, ini pertanyaan-pertanyaan yang cocok untuk pemahaman cerita dari Alkitab itu sendiri ya, Nehemia ya. Dengan topik-topik yang sudah disusun sedemikian rupa. Baik. Oke. Dan saya lihat ini juga sangat bisa menolong karena aplikasi mobile friendly, jadi bisa dibawa kemana-mana, bisa di-download, bisa diunduh. Oke, berarti ini tersedia di situsnya cerita.co dan juga di aplikasi Android dan iOS. Oke, wah itu. Jadi teman-teman sudah mulai tertarik kan ya? Nah, kita mau coba tadi kamu sudah buka satu cerita penciptaan. Tadi ada videonya. Bisa nggak kita nonton bareng? Sedikit aja cuplikan aja. Bisa nggak? Bisa. Jadi kita akan putarkan ya satu video tentang penciptaan. Penciptaan. Kisah ini adalah tentang permulaan segala sesuatu. Allah menciptakan alam semesta dan serta segala isinya dalam 6 hari. Pada mulanya dunia ini gelap dan kosong, dan belum ada apapun yang terbentuk di dalamnya. Tetapi roh Allah melayang-layang di atas air. Kemudian Allah berfirman, "Jadilah terang," maka terang pun jadi. Allah melihat terang itu bagus dan menyebut terang itu siang. Dia memisahkannya dari gelap, yang disebutnya malam. Allah menciptakan terang itu pada hari pertama penciptaan. Pada hari kedua, Allah berfirman dan menciptakan cakrawala di atas bumi. Dia menciptakan cakrawala dengan memisahkan air yang berada di atas dengan air yang berada di bawah. Pada hari ketiga, Allah berfirman dan memisahkan air dari tanah kering. Dia menyebut tanah kering itu daratan, dan dia menyebut air lautan. Allah melihat bahwa apa yang ia ciptakan itu baik. Ya, kita udah lihat kan Mas, sangat menarik sekali, sangat bagus sekali bagaimana ada ilustrasinya, ada ceritanya, dan ada suaranya pastinya, karena dong. Nah, sekarang gini Mas Nikos, kan kita sudah lihat bersama, dan di sini saya langsung mempraktekkan bagaimana bisa menggunakan ini untuk berinteraksi dengan cara mengajar lah, seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih buat Mas Nikos. Waduh. Betul belajar tadi. Yang pertama, di mana segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berasal? Berasal dari, kalau dari videonya tadi, dari Allah. Ya, betul. Selanjutnya, berapa lama Allah menciptakan segala sesuatu? Aku kok jadi mikir ya? Aku jadi mikir. 6 hari? Ya, betul. 7 hari ini ada istirahat. 6 hari, ya.
Nih, terakhir Mas Nikos. Oke, siap. Apa tanggapan Allah atas hal-hal yang Dia ciptakan di setiap akhir harinya? Oke, dia menyebutnya baik, ciptanya baik. Ya, gitu ya. betul. Nah, ini jadi teman-teman kita bisa ini ya, mempraktekkan langsung nih. Oke, Bagaimana seperti jika itu ada ya. pertanyaan ataupun bisa tanya juga. Kadang kan anak sekolah minggu suka tanya nih kepada gurunya nih. Jadi guru-guru sekolah minggu tidak pusing-pusing buat pertanyaan karena sudah ada pertanyaan plus jawabannya. Jadi benar-benar nggak lari dari Alkitab gitu. Oke, wow. Lengkap sekali dan tadi ada pertanyaan juga saya jadi mikir. Siapa jawabannya? Oke. Nah, teman-teman jadi bisa langsung saja untuk di-download aplikasinya dan juga untuk situsnya bisa diakses cerita.co untuk cerita Alkitab yang terbuka. Nah, tadi ngomongin tentang bahasa gitu ya. Produk dari ini kan produknya Mitra dari Open Bible Stories. Ini sudah tersedia dalam berapa bahasa ini? Ya, Kalau ini boleh tahu. ada 44 bahasa besar Mas, jadi sudah cukup banyak diterjemahkan dan juga ada puluhan bahasa lainnya itu, termasuk bahasa Indonesia sama kayak yang sudah kita tonton tadi. Oke, berarti itu kayak ini ya, bukan kayak ding. Berarti 44 bahasa itu maksudnya gateway language ya, Iya. maksudnya bahasa untuk bisa mengantarkan masuk ke satu bangsa atau satu wilayah untuk bisa masuk ke bahasa-bahasa lain yang ada di dalam dalam bangsa itu di bangsa itu di wilayah itu ya, termasuk bahasa Indonesia. Jadi misalnya sudah ada bahasa Indonesia mau ke bahasa lain yang ada di Indonesia, bahasa suku-suku misalnya, berarti sangat bisa terbuka untuk itu ya. Itu makanya namanya cerita Alkitab yang terbuka juga betul. ya untuk semua bangsa. Oke, thank you untuk mitra kita di Open Bible Stories juga dan juga untuk CAT ini. Nah, berarti kalau bisa diterjemahkan, berarti apakah dari Open Bible Stories sendiri menyediakan kayak langkah gitu atau panduan untuk bisa translate atau nerjemahin produknya ini? Ya, pastinya ada panduan ya Mas. Bisa kita lihat lagi di situsnya itu ya, di situsnya Open Bible Stories. Nah, ini ada menu translate. Jadi bagaimana kita bisa mentranslate ya, bisa mentranslate dari Bible Stories dengan 7 langkah. Jadi nggak banyak langkahnya, hanya 7. Jadi kita lihat pertama itu pastinya prepare. Setelah itu kita discover, kita bisa lihat. Terus kemudian kita mulai langkah translate. Terus kemudian cek internal, pastinya ada QC juga sebelum dipublikasikan. Terus kemudian cek secara eksternal. Terus kemudian kita publish dan hasilnya distribusi. Jadi ini salah satu step lah yang bisa diikuti untuk bagaimana kita bisa menerjemahkan ini ke banyak bahasa lainnya. Oke, jadi ini bisa dicek di situsnya Open Bible Stories ya di bagian translate. Iya. Oke. Nah, Nehemia kembali ke yang CAT ini kan tadi ada aplikasinya, ada situsnya, bahan-bahannya juga lengkap. Ada nggak teman-teman yang sudah pakai ini dan sharing ke Sabda atau mungkin ke Nehemia langsung untuk mungkin ada yang kasih testimoni kah atau saksian gitu? Iya, kita bisa lihat ada beberapa testimoni ya dari pengguna aplikasi CAT. Sini dari Kak Stephen Mulanda. Jadi terima kasih sangat membantu saya sebagai alat pengajaran. Nah ini alat pengajar Mas, sangat memberkati sekali oleh Kak Stephen kepada anak di sekolah minggu dan juga kepada anak-anak saya sendiri di rumah. Buatkan juga cerita tentang Mas besar dan lain sebagainya adalah salah satu bentuk bagaimana CAT ini sangat berguna bagi mengajar anak sekolah minggu. Terus kemudian kita lihat lagi, terima kasih banyak untuk aplikasinya, sangat membantu untuk memotivasi anak saya supaya gemar membaca Alkitab sejak dini. Tuhan Yesus semakin memberkati. Oke. Ya, ada lagi kah? Ada banyak, kita lihat lagi. Nah ini, buruan download deh. Nah ini, Kak Putri aja nih untuk download gitu. Bagus banget untuk anak-anak. Ini semua cerita gampang untuk dipahami. Saya sebagai guru sekolah minggu sangat bahagia untuk sudah menemukan aplikasi CAT ini. Jadi ini sudah diajak nih, jadi buruan download ya teman-teman semua. Oke, ya terima kasih untuk teman-teman yang sudah kasih testimoni juga. Saya yakin masih ada banyak di baik di aplikasi maupun pengguna situsnya juga. Dan shout out kepada Kak Steven, Hasudungan, ada Kak Putri juga yang sudah pakai ini dan berarti memang mereka butuh untuk mengajar diri sendiri tapi juga mengajar orang lain. Maksudnya kepada anak-anak sekolah minggu. Sangat menolong sekali. Thank you. Nah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tentunya menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ini. Jika ada beberapa tanggapan
Jadi kita akan masuk ke sesi itu. Nah, ini dia. Yang pertama dari Bu Deborah. Bisa untuk ngajar SM. SM itu sekolah minggu ya. Sekolah minggu selama setahun nih. Benar sekali. Tadi sudah di-mention oleh Nehemia. Lalu juga dari Bu Deborah sama. Buat CCA bisa nih. CCA, Cerdas Cermat Alkitab. Ada pertanyaannya dan juga ada jawabannya. Wah, ini sangat memudahkan. Kayaknya Bu Deborah ini memang terkenal ini ya. Pengajar sekolah minggu yang handal gitu. Jadi bisa memanfaatkan banyak bahan yang dia ikuti dari Sabda Unboxing dan bisa diaplikasikan saat mengajar sekolah minggu. Oke. Pertanyaan nih, Nehemia. Dari Kak Puspita, setahu saya Sabda punya beberapa video tentang Alkitab. Keunggulan CAT ini dibandingkan video lainnya gimana? Oh, tadi sudah disinggung ya. Ada apa tadi? Set kurikulum selama 1 tahun? Selama 1 tahun dan juga bahannya lengkap, bukan hanya cuma bahan saja, tapi pertanyaan lengkap dan jawaban. Jadi udah benar-benar paket komplit lah istilahnya dan bisa diterapkan untuk mengajar sekolah minggu. Sip. Nah, dari Kak Ray, di aplikasi apakah ada videonya? Nah, ini di aplikasi masih dikembangkan lagi ya Mas. Jadi untuk saat ini video belum ada di aplikasi, tapi sudah ada di situs. Jadi silahkan kunjungi situsnya dan juga bisa dilihat di situ. Seperti itu. Ya. Kiranya bisa menjawab dari Kak Ray. Lalu Pak Dede, apakah video CAT ini hanya ada di aplikasi dan situs saja? Apakah ada yang dibagikan di media sosial? Nah, ini yang mau saya sharingkan sebenarnya Nehemia di game juga, bahwa dari jalur distribusi dari langkah ke-6 tadi yang ada di tab translate tadi adalah distribusi. Nah, ini dibagikan lewat media sosial jelas sekali. Selain kita unboxing ini, CAT, video cerita Alkitab terbuka kan sudah ada juga di mana nih? Di TikTok dan juga di dan Instagram. Instagram Reels. Oke, di TikToknya Sabda Yulsa dan juga di Instagram Reelsnya Ayo PA. Nah, ini dia. Ini uploadnya rutin ya nih ya? Setiap hari Senin. Setiap hari Senin ya? Setiap hari Senin. Jadi bisa follow TikToknya Sabda Yulsa, ini baru buat juga. Iya. Lalu juga Ayo PA. Bisa lihat cerita Alkitab yang terbuka ada di sini. Nah, ini yang ngerjain nih. Yang ngerjain Nehemia. Ngerjain. Oke, sip. Nah, ada tanggapan berikutnya nih dari Bu Deborah. Ya dong, harus memanfaatkan bahan-bahan media Alkitab yang ada. Kan kita juga nggak bisa bikin sendiri. Nah, itu berarti kan sudah ditolong dengan bahan-bahan yang ada. Yang Sabda juga sudah punya, Sabda juga sudah bagikan. Karena sebenarnya juga nggak hanya CAT ini, banyak sekali ya produk pelayanan sudah Sabda unboxing, sudah kita perkenalkan ke teman-teman. Jadi sayang banget kalau nggak dipakai. Jadilah seperti Bu Deborah Wisnu yang pakai bahannya, yang mana itu bisa menolong untuk mengajar sekolah minggu. Iya. Oke. Sepertinya sudah tanggapan dan pertanyaannya sudah tidak ada lagi nih Nehemia, tapi saya mau sebelum menutup, saya mau tanya pertanyaan terakhir ke Nehemia terkait harapan Nehemia untuk produk cerita Alkitab terbuka ini untuk kedepannya kayak gimana? Ya, jadi harapan saya untuk cerita Alkitab terbuka kedepannya ya, jadi pastinya bisa digunakan dengan baik untuk bisa mengajarkan kepada anak-anak ya bagaimana gambaran besar Alkitab, dan kayak testimoni dari pendownload aplikasinya tadi kan, yaitu mengajarkan Alkitab kepada anak-anak. Dan selanjutnya harapan saya ya biar bisa diperbanyak lagi gitu ke banyak bahasa suku, dan pastinya biar bisa diadaptasi juga gitu kepada orang-orang untuk belajar Alkitab, bukan hanya mengajar tapi juga belajar, karena ini sangat penting. Terus kemudian yang terakhir adalah CAT. Seperti kita ketahui bersama, CAT adalah singkatan dari cerita Alkitab terbuka, dan kiranya ini juga dapat mencat kehidupan rohani kita dengan belajar Alkitab, dengan studi Alkitab, dengan firman Tuhan ya. Ada banyak variasi bahan, ada banyak resource, jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar Alkitab, dan tidak ada alasan untuk tidak mengajarkan Alkitab kepada banyak orang, khususnya kepada anak-anak. Oke, thank you Nehemia. Berarti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa belajar, mengajar, berbagi, bahkan sampai tadi pilihan katanya bagus banget, ngecat. Iya, ngecat. Nggak hanya tembok atau kayu atau pintu yang bisa dicat, tapi ternyata diri
kita, rekan kita yang juga bisa dicat dengan firman Tuhan. Betul sekali. Oke. Terima kasih Nehemia untuk waktunya, untuk bisa sharing. Ini seru sekali cerita Alkitab yang terbuka. Nehemia juga orangnya sangat terbuka sekali dengan kita untuk bisa berbagi produk ini. So, terima kasih sekali lagi untuk Nehemia ya. Dan terima kasih untuk teman-teman sudah hadir dan juga sudah memberikan tanggapan dan juga pertanyaan. Nah, sampai jumpa di next Sabda Unboxing. Topiknya kira-kira apa nih, Nikos? Topiknya adalah pelayanan doa. Jadi minggu depan kita akan mengupas tentang pelayanan doa dengan narasumber yang baru tentunya. Oke? Sampai jumpa di Sabda Unboxing minggu depan dan kita akan tutup program Sabda Unboxing pada malam hari ini dengan doa. Boleh minta tolong Nehemia untuk tutup dalam doa? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, waktu yang singkat tapi boleh sangat bermakna sekali, boleh berdampak sekali Tuhan untuk semakin memperkaya pelayanan-Mu khususnya di dunia anak-anak, khususnya di dunia Alkitab, sehingga dengan harapan bahan ini bisa digunakan dengan baik, digunakan untuk bisa memperdalam lagi Tuhan pengetahuan akan firman-Mu, dan pastinya terus bertumbuh dalam firman-Mu melalui sarana dari cerita Alkitab yang terbuka ini. Kami menyerahkan setiap kami dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk waktu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Nehemia. Terima kasih teman-teman juga yang sudah hadir di Sabda Unboxing. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung dari balik layar nih. Ya, ada Kak Sandra, ada Aldo, ada Mas Saudi juga yang menolong di PPT. Dan sampai jumpa di Sabda Unboxing minggu depan. Dadah. Dadah.